28 Januari koma, 28 Februari meninggal. Dan gue sama sekali nggak pernah mau di ruang ICU tuh perawat tuh sampai ngomong, "Ya udah," kan manggil aku Ayu ya, karena Ayu tuh kakak ya, "Ayu udah di ruang ini aja nggak apa-apa." Karena apa, gue nggak mau suster siapa pun yang megang mama selain gue. Dan aku tuh sampai melukin beliau tuh karena masih panas, anget ya badannya masih anget. "Nggak bohong, Ayah bohong, Ayah bohong. Ayah nggak boleh ninggalin Lia, Ayah bohong." Karena itu kan emang kita lagi bangkrut banget ya, lagi hidup lagi down banget kan. Cuma Allah aja sih pegang gue sekarang. Gue hanya berharap, "Ya Allah, kuatkan hamba, luaskan hati hamba untuk menjadi sosok manusia yang lebih ikhlas, lebih kuat menjalani hidup ini." Kadang kita bullshit kalau orang kita nggak rapuh. Hey everyone, ya betul, gue Ibitariu. Di sini tempatnya kita ngobrol tentang life journey and spiritual journey. Dan di sini bukan sekedar kalian bisa mendengarkan sebuah cerita ataupun melihat sebuah cerita, tapi kalian juga bisa bercerita. Dengan cara apa? Tulis di kolom komentar. Nah, kali ini kita ngobrol sama teman peda spiritual kita, Asrilia. Nyebutnya coba yang jelas. Oke, apa? Asrilia. Asrilia, oke. Oke, gue dikoreksi seperti itu, guys. Sril, thank for coming. Lu udah mau datang ke sini. Aku yang senang diundang ke sini, aku ketemu sama Mario, sama Budi dan semuanya, dan sosok itu. Hmm? Hah? Apa? BTW, gimana bulan Ramadan kemarin? Ada perbedaan di bulan-bulan sebelumnya nggak? Perbedaannya karena aku awal bener-bener aku melakukan perjalanan umroh. Mhm, Jadi tepat di tanggal 13 Februari aku berangkat mhm, dan aku, dari dulu tuh pengen banget, tapi aku tuh nggak mengucap, tapi aku dalam hati, di saat aku berdoa tuh selalu aku bilang gini, "Aku pengen ya di usiaku ini aku pengen, ulang tahun aku lagi umroh, tawaf, sama sa'i," gitu. wow, Dan kebetulan alhamdulillah pada saat itu tuh nggak tahu, aku tuh sebenarnya paling suka kan, kalau umroh itu kan ke Madinah dulu, baru ke Mekah. ya, Nah, tapi pada saat itu bener-bener yang semua maskapai itu nggak ada yang langsung ke Madinah, mmm, jadi I ke see, Jeddah dulu. Nah, aku padahal awalnya kalau memang ke Madinah aku kan nggak bisa tawaf sama umroh dulu kan. iya, Nah, tiba-tiba ya emang udah, mungkin jalannya Allah dan iya, Allah tuh memang Maha Pendengar ya kali ya, iya, mendengarkan apa right, yang di hati kita gitu, apa yang niat kita. Dan bener-bener aku nyampe di mau 2 jam nyampe di Jeddah tuh aku bilang gini, ya udah ke bagian TL aku kan ikut kan gitu kan, "Mbak, ya udah deh kita umroh pertama deh. Ayo kita ambil hotel dulu deh untuk 1 malam di Mekah. mmm, Aku mau umroh tepat di jam 12 atau jam 1 gitu nanti jadi kan pas 14 Februari gitu kan, 14 Februari aku tawaf. wow, Alhamdulillah dilancarin sama Allah. Dapat hotel so good, padahal lagi penuh-penuhnya gitu kan. Dan itu salah satu yang aku langsung amazed gitu, kok bisa ya Allah tuh mengabulkan semuanya tuh tanpa yang kita planning gitu loh. Dan rencana Allah tuh memang bener-bener yang aku ngerasa, ya ini gua kabulin apa yang cita-cita kamu yang di dalam hati yang kamu pengen wujudkan gitu, dan wow. alhamdulillah terjadi. Itu umroh pertama ya? Aku umroh sudah berkali-kali sih, udah umroh Mmm, berkali-kali karena mmm, emang dari dulu, paling banter tuh setahun 2 kali gitu. nah, Nah, tapi apa perbedaan di umroh sebelumnya sama yang saat ini? Lu dapet spesial experience apa sih? spesialnya pas ulang tahun, Mhm, 14 Februari aku mengitari tawaf gitu kan Ka'bah, terus dan itu merasa bener-bener nggak ada yang menghalangi dan aku dengan mudah gampang dan itu kan lagi rame-ramenya karena right, kan kalau awal puasa tuh dari orang Arab United Emirates itu kan yang bener-bener yang keluar semua Abu Dhabi, Dubai, dan lain-lain semua tuh pada datang kan bukan orang Indonesia ataupun orang mana-mana tapi memang orang Arab sana gitu kan istilahnya yang pengen mendapatkan umroh puasa pertama di sana. Dan itu aku ngerasa deket banget jadi aku ngintarin Ka'bah tuh wow, dengan cepet banget dan sa'i pun ya aku cepet banget gitu. mmm, Ya terasa, ya Allah, amaze-nya itu
kok apa yang aku di dalam hati itu yang ucapanku, doaku dikabulkan Allah, itu aja sih. Oh, kira-kira udah berapa kali ya lu umroh kalau dihitung? 25, 25 kali? heeh. Wow. Nah, tapi di umroh mana yang bener-bener lu mengalami perjalanan spiritual atau perjalanan lu mengenal Tuhan itu sendiri? Perjalanan yang mengenal Tuhan itu sendiri pada saat mamah masih ada ya, Mmm, mama masih ada dan aku selalu mama tuh nggak pernah minta ke luar negeri misalnya ke mana, tapi dia selalu minta setiap tahun itu harus umroh dan wow. aku yang selalu yang mendampingi gitu kan. Dia tidak pernah minta macam-macam, pokoknya umroh aja tiap tahun, harus ada umroh gitu. Dan sebelum sama mama tuh aku pernah umroh gitu yang di tahun 2006, aku umroh tuh bener-bener yang masih, Mekah, masih Madinah tuh masih bener yang spiritualnya tuh yang bener-bener yang majesnya tuh bener-bener yang wow gitu loh, masih Mmm, terasa, ya. ih merinding kalau kita ke sana gitu ngelihat Mmm, Ka'bah tuh yang langsung nangis sejadi-jadinya, terus yang masih jalan masih jelek gitu kan, belum ada transportasi yang kereta cepat gitu yang belum ada gitu kan, masih yang hotel juga yang masih yang nggak terlalu bagus gitu kan ya, karena aku baru pertama kali pengalaman umroh kan ya pada mhm. saat itu ya. Dan itu yang ngerasa ayah hadir, almarhum ayah hadir Di di dalam kamar aku. Bener-bener yang merinding, aku tiba-tiba ada kupu-kupu masuk ke kamarku dan itu padahal jendela tuh tertutup semua, bayangin Diu, pada saat itu mmm, pertama kali umroh tiba-tiba ada kupu-kupu masuk ke kamar dan mhm. nggak ada jendela sama sekali. Dan itu aku ngerasa, "It's my dad." Dan itu bener-bener yang ngerasa, wow, dan aku dilancarin banget semua. Nyium ajar Azwad pertama kali itu bener-bener yang nggak diangkat sama laskar itu nggak, udah didiemin aja, orang-orang kan diangkat semua tuh, nyium ajar Aswad, aku tuh enggak, bener-bener yang, "Ih kapan gua?" Sampai aku tuh yang jadi nggak konsen gitu kan, orang kan diangkat semua gitu kan kepalanya, udah," gitu kayak istilahnya, "Ayo ayo, sudah," gitu kayak kayak Iya. laskar ngomong gitu. Kalau enggak aku enggak, 2 kali aku menyium ajar Aswad enggak pernah diangkat sama kepala Oh. gitu, dan kayak dibantuin gitu. Iya, biasanya kalau di Hajar Aswad atau di bagian-bagian tertentu memang des-desekan dan bahkan banyak orang yang meninggal ya di Iya, situasi itu karena ya? sesak napas kan, Ya. dan itu enggak ada sama sekali. Raudhah pun seperti itu. Pas kalau aku di Nabawi, aku ke Raudhah, orang-orang tuh kadang "Udah, hajah, sudah hajah," gitu kan, kadang-kadang bisa bahasa Indonesia kan Mhm. orang-orang yang Iya, perempuan-perempuan itu kan betul. ya, laskar-laskarnya. "Hajah sudah," dengan yang pakai ada yang pakai baju kayak tentara gitu kan, nah terus ada yang pakai hitam-hitam itu, Mhm. yang pakai ini niqab gitu kan. Hajah biasa biasa gitu kan, ini enggak, aku tuh sama sekali enggak, di depan, bagian depan malah, Wow. didiemin. Sampai Mmm. sampai, mutawif aku yang biasa ngawal aku gitu tuh yang sampai videoin aku tuh yang bener-bener yang amazed gitu dia bilang, "Wow, kok ibu nggak di ini ya?" Katanya gitu. Oh, Orang saya menghormatin ya. wow. Menurut lu kenapa Tuhan mengizinkan lu mempermudah dan mengizinkan lu untuk menyimak Hajar Aswad di tempat titik tertentu itu lebih mudah? Nggak tahu, aku nggak tahu dong. Allah mempermudah semua itu, aku nggak tahu. Ya aku yang jelas di dalam hidup aku tuh sebenarnya nggak pernah mau mengusir hidup orang. Aku nggak pernah mau cari masalah dengan orang, aku nggak pernah ngerasa apa yang bukan urusanku, aku nggak mau ikut-ikut. Right, Misalnya right. temenku ada yang berantem sama temenku juga gitu kan ya, aku nggak akan pernah mengomporin temen-temenku. Mmm, Istilahnya, ya membela sana sini gitu ya. atau apa gitu, nggak. Aku ya udah kalau kamu yang musuhan, kalau dia memang tidak pernah bermusuhan sama aku, dia tidak jahat sama aku, ya aku nggak akan menjahati orang juga gitu loh. Selagi orang tidak menjahati aku tidak akan senggol dia juga gitu loh. Wow, Lebih baik ya orang mau jahatin aku silakan, tapi selagi lo bisa berbuat baik, berbuat baik, lebih wow, baik so gitu. good. Gua mau balik sedikit tadi lu ngomong umroh, Mmm, aki akhirnya kan sempet umroh sama nyokap. nyokap Hah? beberapa kali, Ya berapa kali kan. mhm. Nah, nyokap, what happened ya? Maksudnya apa yang terjadi nyokap meninggal maksudnya? Mamah itu orang yang nggak pernah ngeluh. Beliau sampai, terakhir itu sebulan sebelum meninggal itu beliau tuh bener-bener yang masih jahit ya, karena dia kan guru ya dulu ya, guru handicraft ya.
guru seni juga, guru kepala sekolah juga yang diturunkan oleh Pak Harto ke tempat-tempat yang memang yang angka kelulusannya itu sampai cuma 20%, Mmm, 10%. Jadi, Pak Soeharto waktu itu menurunkan beliau ke negeri kayak, apa, Suku Kubu dan lain-lain gitu, oh, yang bener-bener yang di Palembang gitu kan ya. Terus kalau beliau sudah jadi di sana diturunkan ke sana, kenaikan tingkat kelulusan tuh 90 sampai 100%. Karena beliau mmm, sangat tegas sekali, wow, gitu. Dan akhirnya beliau merasa, "Ah, udah waktunya sudah cukup." Akhirnya beliau pensiun, beliau menjadi pengusaha handicraft. Dan mmm, diajak Pak Harto, dan Menteri Pariwisata pada wow, saat itu Job Ave ke mana-mana. Jadi aku udah dari dulu tuh sering ditinggal sama mama kalau ke pameran-pameran kayak di Amsterdam, ke mana-mana gitu. mmm, Beliau jadi salah satu pengrajin yang dibawa oleh Kementerian Pariwisata waktu itu. Mhm. wow. Nah, ketika umroh akhirnya nggak sama mama lagi gitu ya, apa perasaan lo? Nggak enak. Terakhir terakhir umroh tuh terakhir umroh tuh beliau tuh bener-bener yang mungkin karena pengen umroh aja kali ya, dan udah ngerasa, apa, di kamar aja gitu kan. "Udah kamu aja wes, kamu ke sana, ke apa, ke masjid sendiri, mama sholat di sini aja." Tapi mama tuh nggak pernah ngeluh, nggak nggak pernah sama sekali ngeluh, sama sekali nggak pernah. Sakit tuh nggak pernah ngeluh. Jadi salah satu aku mau ngingetin ke temen-temen juga, ke misalnya yang masih ada ibu atau orang tua ya istilahnya. Salah satu obat yang bener-bener jangan dimakan oleh orang tua kita, tolong diperiksa, Voltaren. Jadi Mmm, mama itu Voltaren itu bisa makan 200 miligram per hari. wow, gede Jadi banget, kalau sendi-sendi dia sakit mhm, tuh, dia minum Voltaren. Jadi misalnya dia sakit, ngeluh kan tiba-tiba, eee, "Mama sakit nih kayaknya nih." Ya udah masuk rumah sakit, aku langsung masukin rumah sakit, tapi dia tuh diem-diem gitu loh tanpa ngasih tahu sorry, nyokap dokter. umur berapa ya? tujuh Berarti? delapan 78. Jadi pas minum tuh ya besoknya udah sembuh. Jadi dokter tuh dokter di sana tuh yang nggak periksa sampai ke detail gitu loh, karena dia tuh riwayatnya cuma jantung gitu kan, karena Iya, kelainan jantung. iya, Dari kecil pernah kelainan jantung sampai biru, apa, di sungai di Bandung gitu kan, mmm, sampai kayak gitu jadi biru sampai ini ya udah bangun sendiri gitu ditemuin orang gitu kan. Ya beliau tuh salah satu orang yang sosok yang inspirasi aku banget sih ya, karena dia sampai umur 78 itu nggak pernah pakai kacamata. wow, Masukin jarum tuh masih dengan mata tanpa kacamata. kayak orang zaman dulu lebih sehat ya hidupnya daripada orang zaman sekarang ya? Mama tuh nggak sehat sebenarnya, Nggak, maksudnya, makanannya bisa tuh nggak sampai sehat. masih bisa melihat gitu ya, maksudnya Ya mungkin jarum? karena dia ngerasa ya ini loh, apa, sosok gurunya itu loh, gua harus memperlihatkan gua tuh masih, sehat gitu kan, apa. Dan aku makanya sampai sekarang kalau ngeliat video beliau sebulan sebelum meninggal itu, nggak ada tanda sakit, Yuk, beneran, nggak ada tanda sakit sama sekali. Makanya pas saat gua apa, tahu dia sakit ternyata gagal ginjal itu tuh sampai dokter nggak What? tahu, No way. jadi ginjal udah pecah, bayangin. Wait, aku maksudnya gini, sorry, sorry, nyokap berarti sempet yang namanya cek, keseluruhan nggak sih, general check up semuanya? Iya, tapi nggak pernah terlihat kalau itu gagal ginjal, Wow, gila kan? Jantung tuh cuma ya ritme jantungnya cuma sedikit yang agak apa gitu, dokter cuma bilang gitu. Makanya gue marah banget waktu itu dengan dokter, kok bisa nggak tahu kalau ini gagal ginjal, itu sampai berdarah, what? sampai buang air besar tuh darah. Oh, no way. Koma tuh bener-bener yang tahu nggak, bayangin di saat gue ulang tahun, di bulan gue ulang tahun ya, Februari itu ya, beliau tuh masuk masuk ke rumah sakit Anfal itu tanggal 26 Januari. Mmm, Gua dari Singapura terbang langsung ke Palembang, 27 gua datang, "Mah, aku udah datang." "Oh, kamu datang ya, Nak, Mbak Nun ya, makasih ya, makasih," gitu. Terus pelukin aku gitu, terus malamnya koma. wow, Dan gua minta sama Allah, "Ya Allah, gua mungkin ini udah apa, gua udah salah satu mungkin anak durhaka yang nggak ngurusin apa, orang tua atau apa gitu kan. Tolong dong kasih waktu gue untuk ngurusin orang tua," gitu. Bener-bener yang dikasih waktu tuh
28 Januari koma, 28 Februari meninggal. Dan gue sama sekali nggak pernah mau di ruang ICU tuh perawat tuh sampai ngomong, "Ya udah," kan manggil aku Ayu ya, karena Ayu tuh kakak ya, "Ayu udah di ruang ini aja nggak apa-apa." Karena apa? Gue nggak mau suster siapa pun yang megang mama selain gue. Cuma bantuin bolak-balikin badan aja. Karena kan kalau untuk alat vital atau apa kan harus anaknya paling nggak suster-suster sampai bilang, "Kalau orang lain yuk," nggak mau. Anak-anaknya cuma, "Ya udah, sus ini sus, pipis, sus apa ini, apa BAB," gitu. Gua nggak mau. Bener-bener yang gua harus jadi anak yang berbakti, gue pengen yang ngurusin mama sampai akhir hayat gitu loh istilahnya. Tapi nggak nyangka banget tanggal 28 itu adalah hari terakhir dia. Karena pada tanggal 27 malam itu, pas maghrib itu beliau tuh nguapnya nguap gede kan, gitu kan. Kata dokter jantungnya tuh kalau sudah nguap gitu tuh komanya udah mau Baik, itu istilahnya udah mau sembuh gitu loh, iya. masa komanya. Ternyata enggak. Itu hari terakhir dia gitu loh. Dan gue 7 hari sebelum dia meninggal, aku tuh ya nggak enaknya punya sixth sense gitu kali ya. Gue bener-bener yang udah punya tanda gitu, mama dipanggilnya kayak gitu, sampai gue nyuruh ponak-ponakan gue, nyuruh kakak gue gitu, "Tolong rumah dibersihin, karpet tolong," kan mama suka kucing ya, "Tolong dong karpet-karpet yang kena kucing tuh dibersihin semua, dicuci, laundry semua, bentar lagi nenek balik." Kayaknya nyokap, eee, memakai sisa tenaganya untuk ketemu sama lu waktu pas tiba-tiba, "Hai sayang," gitu ya, nah, memakai seluruh sisa tenaganya dan bahkan kayaknya nyokap di saat itu kayak minta izin sama Tuhan gitu ya untuk kayak, "Tuhan, izinkan saya bisa ketemu anak saya yang pertama, saya ingin meluk Anak dia." bungsu, Bang, Anak bungsu, sorry. Oh, anak bungsu ya? yang ke-9. Oke, wow. Nah, anak bungsunya, ya Tuhan berikan saya kekuatan untuk ketemu anak bungsu saya ingin meluk dia, dan Tuhan akhirnya ngabulin, setelah itu nyokap koma. Kayak setengah jiwa lu, setengah hidup lu gone, hilang. Hilang banget sih sebenarnya, karena kan dari aku pertama kali di dunia entertain gitu, mama tuh yang syuting, terus nyanyi gitu kan, selalu ikut kan. Jadi mama tuh yang jaga aku banget. Ya karena kan aku kan singing show ya waktu itu sebelum jadi bikin album sendiri, aku singing show gitu yang tampilnya di klub gitu kan, Mhm, yang oke, jam 12 iya. malam guest star gitu kan. Mama tuh yang saking anaknya nggak mau diotak-atik sama laki-laki hidung belang lah. Sampai dia pernah diusir sama security kan karena Oh, mama kan, apa, di aku berangkat duluan gitu loh mhm, prepare, mama diantar mhm, supir lagi gitu kan, oleh mhm, sopir klubnya gitu kan. Pas dia mau masuk tuh, Bu, ini, bukan tempat Ibu, jangan masuk." "Loh, anak saya yang itu bintang tamunya kok," katanya gitu. "Oh oh bintang tamunya Asria," katanya gitu kan. Ya udah, mama jadi dimasukin terus mama tuh duduk paling depan. Jadi nggak ada yang satu pun orang yang berani untuk mengajak kenalan seperti teman-temanku yang lain gitu loh ya, istilahnya kan seperti teman-temanku yang lain pasti nyapa tamu-tamu, kalau nyapa pas lagi entertain nggak apa-apa ya, tapi kalau untuk suruh duduk gitu nemenin gitu itu alhamdulillah karena ada mama gitu loh, mama oh, ya bener-bener yang walaupun aku punya asisten, aspri gitu kan untuk dampingin aku, tapi mama yang bener-bener yang harus ada di depan. oh. Setelah nyokap meninggal, hidup lu seperti apa ya sekarang? Hancur, separuh hidupku tuh hancur, karena apa ya, kalau dulu tuh, apa sih ya, beruntunglah kalian yang masih punya orang tua, apalagi mama ya, ibu ya, karena doa ibu tuh mustajab banget. Still, take your time, nggak usah buru-buru jawabnya juga, boleh sambil merem, boleh nggak. Kalau lu bisa kembali ke masa lalu ataupun lu bisa berkomunikasi sama nyokap lu gitu ya, sekarang, entah itu dalam hati lu gitu dan sebagainya. Hal apa yang lu pengen banget lu omongin yang belum pernah lu omongin gitu ya?
maafin Lia, gitu aja. What happened? Maksudnya why? Maksudnya kenapa? Aduh, minta maaf. Tapi itu ridhonya beliau sih ya, ridhonya beliau. Ridhonya beliau kalau aku mengurus ibu mertua ya. Mhm. Karena itu kan beliau bilang, "Itu adalah surgaku." Sorry, ibu mertua? Heeh. Oh, itu ibu mertua? Enggak yang, apa, ibu mertua kan ada juga kan. Oke, Ya. iya, heeh. Jadi beliau itu bilang gini, "Mama bukan lagi surgamu yang pertama. Mmm, right. Surgamu pertama adalah mertuamu." Mmm, Dan saat itu ibu mertuaku adalah stroke juga kan, punya sakit stroke. Jadi dia tuh sangat ridho, "Mama ikhlas, mama ridho kamu mengurus ibu mertua kamu. Karena dia adalah surga kamu yang pertama. Aku udah yang kedua." Kata gitu. Jadi itu aku sampai nggak tahu kalau mama tuh gagal ginjal, mama minum Voltaren, mama apa gitu. Karena kalau setiap kali kali ke rumah gitu kan ya, kan kita jauh Palembang, Surabaya kan ya. Jadi mama tuh nggak pernah menampakkan kalau dia tuh sakit. nah iya bener, kadang-kadang orang tua itu berusaha untuk nutupin penyakitnya karena biar nggak mau Nggak ngerasa beban pikir ngerepotin dan aku gitu sebagainya, loh. iya. Jadi dia nggak pernah ngerasa, "Lu harus ngurus gue, lu harus harus ini, tahu gue sakit." Enggak, dia paling ngeliatnya, "Aduh dikit ini." Besoknya udah jalan sendiri ama driver gue gitu. Oh, Kan dia handicraft kan, karena di Surabaya tuh kalau beli tuh ada yang namanya pasar turi, mmm, beli renda atau apa-apa tuh paling murah kan di Surabaya. iya, heeh, Kalau di Palembang kan mahal. iya. Jadi dia selalu setiap kali bahan-bahan di Palembang habis, ya dia belinya di Surabaya. Dan itu tahu nggak, Mmm, dia nggak pernah mau naik pesawat. wow, Padahal dia naik bisnis tuh oke gitu loh, tapi dia nggak mau. Dia mau tahu nggak naik mobil, napak tilas gitu loh. iya, Mampir sini sehari, iya, napak tilas napak tilas napak tilas gitu. iya. Aku bilang, "Mama nggak capek?" "Enggak, seneng aku." Nilai kebahagiaan orang tua itu kadang-kadang hal yang sederhana gitu ya, padahal kalau kita sebagai anak kadang-kadang kebahagiaan kita itu terlalu kompleks. Ngerti nggak sih Mas gue? Ngerti nggak sih Mas, kadang-kadang kita mungkin sebagai anak, "Oh gue bahagia musti ini, musti itu," dan sebagainya, tapi kayak Oh, orang tua kebahagiaannya enggak, simpel banget ya, kayak gue bisa napak tilas aja di tempat-tempat yang zaman dulu gue atau iya, tempat heeh, kelahiran gue itu sesuatu hal privilege buat dia. iya kayak ke wali-wali gitu, "Kamu ngapain naik pesawat? Kita nggak bisa ke wali, mampir ke sana, mampir ziarah ke wali-wali gitu. Kan kita harus belajar dari sejarah," katanya, karena kan beliau guru ya soalnya ya. Terus kan kakekku kan juga nenekku itu kakak beradik ama Abah Anom yang di Suralaya kan, yang di Bandung, pesantren Suralaya Mhm, itu. Jadi bener-bener yang beliau tuh yang ngerasa, kita tuh harus menghormati pendahulu kita gitu loh, sosok guru kita gitu loh. Karena kita tuh kalau nggak ada guru seperti itu kan kita nggak tahu agama katanya gitu. Ya jadi mama tuh yang ngerasa, "Ya udah kamu harus ngerti kayak gimana." Mama tuh nggak pernah mau dibeliin baju mahal, wow, dia cuma suka emas tapi, mmm. Ya kayak katanya orang zaman investasi, dulu kan ya kayak karena orang zaman dulu investasi. kan, you know, gini, gue pernah ngobrol sama, temen gue di sini juga, Nadine Alexandra gitu ya. Heeh, Dia bilang bahwa, iya orang tua zaman dulu itu terutama apa, orang tua dia kayak kakek kakek nenek dia dia itu juga utama perempuan yang nenek gitu ya, karena mungkin zaman dulu perempuan itu kan sulit banget dihargai ya heeh, dibandingkan sekarang, sekarang mhm, kan jauh lebih baik. mhm. Yang di mana makanya mereka nggak punya apa-apa kayak gitu, sertifikat tanah bank pun aja kan musti atas nama suaminya, nama Iya lakinya kan. Nah heeh heeh. nah makanya mereka bisa lakukan adalah menginvestasi emas sebanyak-banyaknya, Iya, one day misalkan amit-amit si laki ini menceraikan atau heeh, apa pun betul. itu, dia bisa survive. Yes, Nah, itu yang gue bisa mengerti pola pikir your mom gitu maksudnya. iya bener. Jadi dibeliin tas mahal, ya jarang dipakai, mending dia beli gas katanya gitu. Terus apa, baju tuh, "Ada ngapain sih, gua kan bisa jahit sendiri." Gitu, beliin aja emas gitu. Jadi kalau umroh tuh ya kadang beli emas-emas itu aja, disimpen katanya gitu, kalau ada perlu duit. Tahu nggak sih, yuk salah satu ya pas beliau meninggal ya, gua kan nggak ngerti ya, selama ini kan gua kan ngirimin duit gitu misalnya ya, Mhm. ngirimin duit gitu, "Kok cepet habis Mah?" Gitu kan. Tahu nggak?
Dia bukan untuk dirinya sendiri, Buat apa? nyekolahin orang. Wow, very good. Wow. Dan di saat orang dia meninggal, yang nangis tuh bukan anak-anak yang keluarga besar gitu tuh nangis ya, tapi ada yang lebih nangis lagi, anak-anak yang disekolahin sama dia. Terus ngumpul ke gua, ngomong gini, "Yuk, kalau nggak ada nenek, aku nggak bisa sekolah." Bayangin gimana gua langsung langsung, oh artinya duitnya dia habis gara-gara nyekolahin orang dan dia pembantu, nggak pernah dia bilang pembantu, cucu, dan semua manggil nenek, nggak ada ngomong nyonya atau ibu atau apa, enggak, nenek. Dan itu diajarin semua handicraft. Jangan pernah kamu cuma jadi pembantu, kamu harus punya karya, kamu harus kreatif, karena perempuan itu suka diinjak-injak. Nenekku kan ketua partai perempuan dulu pertama kali, perintis kemerdekaan juga. Salah satu yang suka waktu itu demo, memimpin demo hak asasi perempuan dalam pernikahan. Jadi aku langsung gini, ya Allah sampai sebegitunya dari nenek gue juga udah melakukan itu gitu loh, bahwa pernikahan itu sakral. Dan kayaknya kalau gue lihat kondisinya itu, nyokap tuh kayak, kalau bahasa gue apa ya, kayak apa ya, menyiapkan pahala buat lu juga karena itu uang dari lu juga, right? Setidaknya itu ya. Tapi dia nggak pernah cerita. Dia cuma bilang, "Duit gua habis," gitu. "Kok cepet banget, Mah?" "Ya biasalah, kan ngajakin makan." Tapi bener yuk, dia ngajakin makan semua orang. Kalau ngajak makan tuh semua diajakin. Aku sampai cerita orang sih, bukan bukan beliau yang Iya. cerita. Jadi pada saat meninggal tuh terbuka semua. Dan gue bacain diare dia tuh tau nggak, doanya dia untuk gue. Di saat gue nyanyi ya dulu ya. Gue nggak nutup, gue dulu singing show gitu kan, nyanyi di mana-mana gitu kan di Jakarta ini dari tahun 95. Gue kan pulang pasti kan jam 3 malam ya, biasanya jam 2 jam 3 malam, gue nyanyi 3 4 tempat lah ya, gitu kan. Capek kan, istilahnya gitu. Tapi enggak, dia sholat itu dengan sampai sholat tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Oh. sampai gue bangun, lu harus sholat dulu baru lu tidur. Gimana gue bangun Very good. tidur kalau dia la ilaha illallah talqin gitu setiap gue habis nyanyi. Wow. Ya udah terpaksa ya ya walaupun terpaksa tapi kan itu lebih baik daripada tidak dilakukan kan. Sholat dulu nggak, kalau nggak gue teriak-teriak terus nih, gue talqin terus nih gitu. Itu yang membuat gue berkah banget ya, aku ngerasa berkah banget doanya mama adalah berkah buat aku. Oh. Mmm, kata-kata apa yang lu harapkan kata-kata apa yang lu harapkan dari nyokap lu ke lu ya, yang lu pengen banget lu denger, yang mungkin belum pernah lu denger? Sorry ya. It's okay. Ada Allah, ada mama. Percaya deh doa mama tuh bisa membuat hidup kamu berkah, udah nggak usah dengerin omongan orang lain. Mama selalu doain kamu itu aja. Selagi ada mama sama Tuhan tuh kamu jangan takut sama orang. Insya Allah hidup kamu tak akan berkah udah kayak gitu. Yang penting kamu baik sama semua orang, kamu jangan pernah merendahkan orang itu aja. Jangan pernah cari masalah sama orang, jangan pernah ngusilin hidup orang. Biarin orang nilai kamu jelek, biarin nilai memfitnah kamu apapun. Cuma Allah yang tahu kamu bagaimana. Itu doa. Mama selalu ngingetin aku itu sih. Dan sekarang itu yang pengen aku denger tuh. Apa ya? Itu yang udah gak bisa aku denger lagi, Bu. Wow. Cuma dia benteng gue. Dan sekarang cuma
Di sujud gua tuh selalu, "Ya Allah, Engkau telah mengambil sosok yang menjadi bentengku selama ini. Aku sekarang hanya berpasrah padamu ya Allah, kuatkan hamba." Oke. Wah, aku ikut tadi juga. Makanya gua iri banget kalau ngeliat temen-temen masih punya ibu tuh iri banget. Karena kalau bokap kan emang udah dari tahun 94 ya, tahun 94, dan gue tuh salah satu sosok anak yang dimanja banget, dan ayah itu termasuk orang yang nggak pernah bicara kasar, nggak pernah main tangan. Dengan mama tuh kayak sampai sampai dia pensiun dari Pertamina hanya untuk mengawal mama pergi ke mana-mana, karena ayah kan bisa 4 bahasa kan Hmm. ya, bahasa Inggris, Belanda, dan lain-lain, Cina juga kan. Jadi Ya karena tahun-tahun orang-orang kayak gitu memang, ya ya bahasa ya, Belanda wajib lah. makanya jadi aku lebih baik pensiun dini di Pertamina asal bisa ngawal mama gitu. Cinta sejati banget. Jadi pada saat kita bangkrut itu ya, bener-bener bangkrut gitu kan, perusahaan itu bangkrut, ayah yang memang depresi. Karena dia takut banget mama yang sakit gitu loh, ternyata dia yang sakit. Oh, oh, berarti gue baru tahu nih, berarti cinta pertama lu juga hilang gitu ya, bokap. Yes, aku 2 SMP masih digendong, Apa momen lu paling inget banget sama bokap? digendong itu. Mmm. Gua sakit 2 SMP, ayah tuh masih gendong aku. Jadi dianggap masih anak kecil aja. Nggak pernah bicara kasar, belas sama sekali. Oh, Mukul, nyubit atau enggak, malah mama yang malah suka nyubit perut kita, karena kan kalau orang kamu tua nggak ini, perempuan biasanya ya. tapi ayah itu cuma marah kalau kita nggak ngaji, ninggalin sholat. Dia sudah siap dengan apa, bambu kuning loh itu lah. Mmm. Tapi kan kita kan memang ya udah ya, Iya. kalau udah kayak gini aja udah ngeri kan, Oh, udah langsung ya udah ngaji kita gitu loh. oh. Tapi momen apa kalau misalnya gini, ada satu bahasa kayak kata-kata kayak gini, "Seberapa pun mahalnya, seberapa pun, harganya, semahal apapun itu, momen apa yang elu pengen elu ulangin lagi terhadap nyokap dan bokap lu ya? Kalau lu bisa balikin, ketarik ke masa sekarang, Banyak semahal apapun." banyak ayahku tuh sampai boneka Susan pertama kali, sampai dia terbang ke Surabaya untuk beliin aku. Wow, what? Boneka Susan pertama kali keluar, itu beliin aku, terbang dia ke Surabaya, hanya untuk anak bungsunya ini. Belain banget, dan gak pernah diantar sama kakak atau apa, pokoknya ayah yang nganter ke sekolah. Jadi bener-bener yang kehilangan itu di saat aku 3 SMP, aku ketua OSIS, aku selalu yang apa, teman-teman kalau orang tuanya meninggal, aku yang selalu, "Ayo kita tauziah takziah ke mana-mana," gitu kan, tauziah ke mana-mana, takziah, kita ke takziah gitu. Pas giliran gua, teman-teman lagi pada libur dong, kelulusan. Gimana nggak rasanya? Sendiri banget gitu. Dan aku yang ngerasain, yuk, di saat ayah meninggal itu kan pas Ramadan. Jadi beliau itu makan terakhir itu agar kesukaan dia, dan aku nyuapin, dan setelah itu aku pijetin, dan dia pada saat aku pijet itu dia bilang, malaikat sana, ayahku, anakku masih kecil, aku masih pengen dia ini. Sudah malaikat, nanti aja, tolong No jangan jangan way. ambil aku dulu, anakku masih kecil." Gimana gue langsung, mama lagi sholat kan, aku bilang, "Mah, ayah kenapa nih ngomongnya gini?" Gitu loh. Jadi itu bener-bener pertanda banget, dan waktu itu, ya udah, karena mungkin aku dari nungguin dari pagi kan ya, karena kan liburan kan kita kan waktu itu, lagi masih libur masa sekolah. Ya udah langsung, ya udah pulang dulu deh, baru tidur beneran dapet kabar ayah meninggal. Wow.
di usia 63 tahun. Itu benar-benar yang dan aku tuh sampai melukin beliau tuh karena masih panas, anget ya badannya masih anget, "Enggak bohong, Ayah bohong, Ayah bohong. Ayah nggak boleh ninggalin Lia, Ayah bohong. Karena itu kan emang kita lagi bangkrut banget ya, lagi hidup lagi down banget kan. Ayah bohong, Ayah masih ini, Ayah nggak mungkin ninggalin Lia, Ayah nggak mungkin ninggalin Lia. Masa Ayah tega sih?" Tak gituin. Ayah bohong, aku tuh sampai nggak mau dipisahin sama Ayah waktu itu. Ayah bohong." Jadi ya, dan orangnya baik banget, banyak yang menyaksikan, yang nganter tuh banyak banget, yuk. Dan beliau tuh ternyata juga sama kayak mama, setiap gaji dulu waktu Pertamina tuh dikasih ke orang-orang. Dia punya kayak pasar gitu kan, memang kayak kita tuh pasar gitu, dia jual sembako gitu kan, di waktu Pertamina tuh dia juga jual-jual sembako gitu. Kadang kalau orang nggak punya duit dia kasih tuh beras, gula, dan lain-lain ke orang-orang, terutama ke keluarga. Dia tuh anak orang kaya, tapi diambil hartanya sama orang lain, sama keluarga lain, dan dia tidak pernah ngurus itu. Aku nggak perlu warisan, nggak pernah diurus sama dia, sama sekali. Lu terlahir di keluarga yang seperti apa ya? Besar dan terlahir di keluarga yang seperti apa? Ya karena aku kakak beradik 9 ya, Heeh. dan tapi, yang 3 tuh meninggal bayi kan. Karena Mmm, mama tuh kadang ngidamnya tuh aneh-aneh Yuk, apa? ngidamnya tuh makan sabun, What? makan sabun, terus tiba-tiba makan yang apa, Oh, di serius nih, lu lagi nggak bohong kan? wallahi nggak selamat, ngapain mama yang cerita. Oh, oke, wow. Jadi makan sabun, terus tiba-tiba ngadukin sabun gitu kan, terus, ih enak ya kayak es krim gitu. Oh, Akhirnya anaknya tuh ya jadinya kan makan sabun ya kimia kan ya, ya udah meninggal bayi gitu kan, 2 cewek, Khadijah sama Jubaidah namanya ya dinamain gitu kan. Terus Kak Rahman juga, itu juga meninggal bayi juga. Makan ini tuh apa, kalau ngeliat rumah orang ada apa itu kayak, apa itu ya, kalau di dulu tuh kan di kampung kan ya, genteng, plafon, gen genteng yang ada itu nyetulnya kayak apa, daun-daun itu loh. daun jatuh, Bukan bukan genteng dulu tuh zaman di kampung-kampung apa itu sih apa sih? namanya? Coba Pelepah pelepah manajernya jawab. pelepah pelepah ya pelepah ya? Pelepah gitu loh, Heeh kayak heeh yang jadiin genteng itu loh, yang kayak rumah Lombok heeh. itu loh. Iya iya iya, heeh Itu heeh. dimakanin sama dia di rumah orang. Heeh, karena rumah dia kan panggung gitu kan, besar gitu kan di kampung itu dulu kan, di Sorry, desanya ayah. maaf ya gua mau nanya kayak gini, maaf ya. Nyokap lu set maksudnya sempat stres atau gimana? Kok bisa ngidamnya seperti itu? Enggak, emang ngidamnya emang kayak gitu, nggak tahu. Kita tuh Oh, keluarga punya sixth sense. oke. Ya udah kayak gitu, ya udah meninggal gitu. Oh kakak gue yang nomor, 3 itu meninggal karena demam berdarah gitu. Nah itu salah satu juga keturunan ayah sama mama, disenengin semua orang umur 14 tahun tuh sampai yang nganter tuh ribuan. Oh, Jadi anak mama tuh yang dikasih uang jajan, tapi uang jajannya itu dibeliin kue atau apapun yang kesukaannya mama. Jadi setiap pulang sekolah langsung, "Ma ini untuk mama," gitu. Anak yang paling kehilangan mama sampai kayak orang gila, ayah juga sampai kayak orang gila waktu kehilangan beliau, Mas Edi, Kak Edi itu. Dia bener-bener yang, gitu, yang rasanya dari hidup dari bawah terus naik ke atas, Pertamina kan ya, terus ayah keterima ke Pertamina gitu kan, terus terus tiba pensiun dini, punya perusahaan besar handicraft gitu kan, diajak Pak Harto untuk gini gini gini. Ya karena, dapat ya istilahnya reward lah dari Pak Harto bahwa kamu sudah membuat sekolah ini naik tingkat gitu, kelulusan dan lain-lain. Jadi ya udah kamu mau pensiun nggak apa-apa, saya modalin untuk jadi pengusaha handicraft gitu, dibawa ke mana-mana sama Pak Jovavi dan lain-lain oh. pada saat itu. Ya udah akhirnya ya keterusan gitu. Nah makanya tiba waktunya ya
Ya ada salah satu kakak yang memang agak bandel gitu kan, Mmm, akhirnya uang dan anak kesayangan mama juga kan, karena anak laki-laki ya. mhm. Ya Sorry, anak laki-laki berapa di keluarga? akhirnya 2 cuma 2. heeh, dari 4 jadi 2 Oh, berarti sisanya perempuan nih? perempuan. Oke. Heeh, jadi waktu itu bangkrutnya gara-gara kakak suka ini, judi gitu waktu itu. Ya tapi ya Lu nggak udah, apa-apa nih ngomong kayak gini? ya nggak apa-apa sih karena kan Ke memang kakak lu, cerita tentang kakak lu? ya beliau udah meninggal sih sebenarnya. Dan itu, permintaan beliau juga. Mmm. Kakakku kan juga punya sixth sense kan. Godaan dari seorang yang punya sixth sense itu, perempuan dan harta. Jadi dia juga entertain, dulu dia pemain film di Malaysia, chef juga. Jadi dia bener-bener godaannya banyak banget gitu kan, banget banget banyak godaan gitu kan, ya nggak karena dia memang sixth sense-nya tinggi banget juga, juga pernah ngobatin orang juga kan. Ya itu jadi godaannya begitu, akhirnya ya bangkrut ya udah, kita kehilangan semuanya. Oh, mhm. Tapi luka apa yang di masa kecil lu ya, masa yang lu dapet di masa kecil lu, luka apa atau trauma apa yang lu dapet di masa Heeh. Ada satu tapi nggak mau gua ungkap karena itu udah gak pernah dalam-dalam sih, gua anggap itu semua hikmah sih dari Allah, karena ada Allah masih penyelamat gua sih, itu aja. oh, Beneran sampai waktu itu bener-bener yang keluarga pun nggak percaya gitu kan, cerita gue gitu kan. Tapi gue harus hadapin itu sendiri. Ya udah, gue ngerasa ya udahlah, nggak apa-apa karena emang itu akan menjadi pembelajaran hidup gue gitu loh. Jangan pernah percaya walaupun orang terdekat jangan pernah dipercaya. Yang gue percaya ya cuma mama, Allah itu aja. Dan gue nggak pernah takut sama manusia. terkadang orang yang bener-bener terdekat tuh yang malah menyakiti diri kita ya? Sangat, sangat. Gue udah merasakan effort untuk keluarga gitu misalnya ya. Effort untuk keluarga, untuk semuanya. Tapi yang ada lu bayangin gue pada waktu itu umur 14 tahun ya, 14 tahun gue udah nggak ada kakak gue yang apa, ngerasa, ya udah ini kamu sekolahnya nggak ya udah gue sendiri gue nyanyi langsung, waktu itu nyanyi. Untung ya diberi suara bagus ya sama Allah ya, anugerah kan, hikmahnya, gift dari Allah gitu kan, terus gue ngobatin orang. Tahun 95 gue ngobatin orang di Jakarta, Diapain? ya ngobatin orang ya. Nggak, maksudnya dikasih air atau apa, ngapain gitu? Ya nggak tahu, gue soalnya kan di mediasi. Oh, oke, I see. Jadi katanya, eee, apa itu, apa, tulang wangi ya? Tulang wangi itu apa sih, balung wangi ya katanya Mediasi tuh. berarti kayak kesurupan gitu ya? Iya, kesurupan ya kayaknya Oh, ya. coba kesurupan dulu. Enggak mau, jangan dong please, jangan. Jangan Jadi please. guys, gue bercanda sedikit dulu biar biar agak tenang. Jadi Asril ini latahnya luar biasa sebenarnya. Jangan dong please. Eh, Sril, wow, perjalanan hidup lu luar biasa. Nah, ini dong, apa namanya, kasih pesan buat teman-teman ataupun, your followers atau your fans gitu ya, Hmm, tentang yang namanya menjaga, orang yang kita sayang ataupun orang tua terutama gitu ya. hmm. Karena mungkin banyak orang-orang yang mungkin di sini, yang di luar sana yang lagi nonton podcast ini pun juga yang, sedang lagi kehilangan orang tuanya, atau bahkan mereka merasa bahwa, kadang-kadang kan kita nggak tahu rasa kehilangan kalau belum bener-bener rasa Hilang. ditinggal atau kehilangan Mhm ya. mhm Nah, mhm. edukasi sedikit dong, ini kamera lu. Jangan pernah lupa di saat kita sholat itu yang dinantiin sama orang tua kita. Dan kadang kan terlupa kan, kadang kita pengen cepet-cepet misalnya kalau kayak kita kan tuh ngejar waktu gitu kan, Iya, ya udah bener. nanti doanya nanti aja gitu. Jangan pernah ngerjain dunia terlalu berlebihan lah istilahnya. Akhirnya kita ini dan orang tua tuh pasti berharap doa kita, Al-Fatihah kita itu nyampe ke mereka. Dan lama-lamain aja udah, lama-lamain aja, baik di sujud maupun di saat kita menadahkan tangan ke Allah gitu. I wow, Dan iya. itu sebut nama terus bayangin muka wajah mereka ya Allah gitu.
sebut nama mereka dengan lengkap gitu. Dan bener-bener yang aku rasa walaupun mereka sudah di sana ya mereka juga ikut mendoakan aku tetap. Nggak akan pernah hilang deh kayaknya aku ngerasa. Tapi ya memang ya satu bagian hati kita tuh udah hilang, itu aja sih. Wah, Makanya gue iri banget sama orang yang masih punya ibu sama ayah tuh masih iri banget. Karena gue udah yatim piatu gini, nggak ada pegangan banget sama iya, sekali. gue bisa ngerti. Mhm. Cuma Allah aja sih pegang gue sekarang. Gue hanya berharap ya Allah kuatkan hamba, luaskan hati hamba untuk menjadi sosok manusia yang lebih ikhlas, lebih kuat menjalani hidup ini. Kadang kita bullshit kalau orang kita nggak rapuh. Wah, Ada titik terendah itu kita rapuh. Banget, banget, rapuh banget. Dan aku bisa sampai 2 hari, 3 hari aku lebih baik aku di kamar, aku merenungi diri aku sendiri, aku banyakin ya aku bukan mau sok alim atau apa ya, aku tahajud, aku hajat, aku istighfar, "Ya Allah berikan yang terbaik." wah, Dan jangan pernah kamu kalau berdoa, doa yang detil, beneran. Misalnya minta jodoh tuh bener-bener yang jodoh yang detil banget, "Ya Allah kirimkan hamba sosok manusia laki-laki yang gagah, ganteng, beriman, soleh, kaya raya, royal, baik hati, penuh kasih sayang, mencintai hamba," gitu deh. Pokoknya ya mau membina, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sampai akhir memisahkan. wah, Karena harus detil, nggak apa-apa meminta sama Allah tuh detil aja, jangan sampai nggak detil, karena Allah akan mengabulkan itu semua. Dan insya Allah walaupun itu akan ya belum saatnya atau apanya, tapi ya itu harus detail. Karena banyak banget laki-laki yang kurang bersyukur sekarang. Sudah diberikan yang terbaik, tapi kalau nggak punya iman, pasti akan tidak pernah bersyukur. eh, akhirnya lu tumbuh dewasa, remaja, dewasa, umur berapa lu di dunia entertainment ya? Dari umur 13 tahun, gue Tiga udah belas jadi tahun? penyiar radio. Oh, jadi penyiar radio, Heeh, terus gimana ceritanya dari penyiar radio nah ini menarik gue baru tahu juga nih, eh, dari penyiar radio habis itu menjadi seorang aktor? aktor, penyanyi. Kalau penyanyi itu dari aku udah mulai berani nyanyi di depan publik itu, umur 8 tahun. Karena Oke, mama ngajakin ke expo, kalau exhibition gitu kan, dia kan pameran-pameran iya. kan. Gitu, terus nanti om-om, tante-tante yang ikut itu, "Ayo Lia nyanyi!" Lagu pertama kali, Kaulah Segalanya. Oh, wow, wow, Itu pasti selalu dimanapun exhibition, pameran, dan misalnya yang lain tuh pasti, "Ayo Lia nyanyi!" Gitu. Ya udah, anak umur 8 tahun sudah disuruh nyanyi Kaulah Segalanya sama Daddy, oh Daddy, gitu. wow, Ya udah sampai akhirnya ya karena kalau aktor emang dari kecil aku dimasukin mama tuh kayak yang kalau ke Disney Club kan, kalau di luar tuh kan Disney Club. iya, Nah kalau kita di Palembang itu ada yang memang anak-anak yang sudah kreatif gitu, mmm, yang tumbuh gitu akhirnya kita tampil di TVRI Palembang gitu, mmm, yang tiba-tiba jadi harimau, jadi apa mmm, gitu, udah pakai kostum gitu mhm kan, mhm mhm. terus nari gitu. Ya udah, dari dulu ya udah di mama kan seni soalnya kan. Kalau mungkin ayah masih ada, gua nggak akan bisa jadi penyanyi, Karena nggak diizinin? nggak. Gua harus jadi atlet badminton. Dan tahu Oh, apa yang terjadi sekarang? apa? Aku nggak jadi atlet, tapi aku Kabid Humas PBSI. Wow, nah itu gimana ceritanya tuh lu bisa jadi Nggak itu? tahu, Allah itu maha ya, Iya nggak, maksudnya perjalanannya seperti apa? ya nggak ngerti gue. Heeh, Semua tuh tiba-tiba ya udah ditunjuk jadi Kabid Humas PBSI, udah. heeh, Ya udah akhirnya apa yang ayah cita-citakan ya terjadi. Ya gue main badminton, gue jadi Kabid Humas gitu kan. Ngurusin atlet-atlet badminton, wow, kan itu kayak amazed banget tau nggak iya, sih? bener, Cita-cita ayah, oh tercapai, bukan hanya sebagai atlet, gua ngurusin atlet. beautiful story. Bayangin kan, Allah itu maha segalanya yuk.
Kita tuh nggak ngerti, oh Ayah, ih nggak bisa tercapai ya Ayah ya gua jadi atlet badminton. Tiba-tiba 2000 berapa, 2024 ya? 2024 gua jadi Kabid Humas PBSI. Gila kan? Gila sih, keren. Wow. Lama, tapi terjadi, malah ngurus atlet. Gua foto sama atlet badminton, gua ngurusin, semua turnamen dan lain-lain, pertandingan. Ya gue jadi yang, gue nggak buta akan badminton walau itu cuma main-main doang kan waktu itu kan ya istilahnya main-main, ya biasa aja nyantai gitu. Sekarang ngurusin Wow, bener-bener ngurusin. wow, so good. Mmm, dari situ terus, jadi, aktor, dari aktor habis itu nyanyi? Nyanyi Nyanyi dulu dulu atau oh nyanyi dulu? nyanyi dulu Heeh, terus dapet tawaran gue jadi model juga kan, mhm, model juga, terus akhirnya dari model agensi-agensi banyak, "Mau nggak ikut audisi?" Gitu, "Mau audisi ini loh ada ini casting ini," ya udah, Soraya Film waktu itu kan, terus Multivision dan lain-lain. Ya banyaklah istilahnya, tapi mama tuh bener-bener yang gini doanya waktu itu, "Mama doain kamu nikah cepet wow, nikah cepet biar kamu nggak capek lagi ngurusin kita sekeluarga." Bener mama tuh doanya bener-bener cepet banget dan itu dilemanya tau nggak? Di saat gua mau nikah, itu Multivision tuh nelpon mama, mhm. "Bu ngapain Lia cepet-cepet nikah?" Ini dia mau gantiin Desi Ratnasari pemeran utama di sinetron Ibu. Jadi sebuah kayak keputusan yang sulit banget dong saat itu? Gimana gua sulit dan itu tiba-tiba gua dikasih tahu pas gua udah nikah. Mama ditelepon sama timnya Pak Ram Oh, dan gak dikasih tahu ke gue. Gue kalau udah tahu mungkin milih itu. iya sih. Dilema banget cuy. Terus waktu itu Karma Pala, Surya Pitaloka ya. Gua kan Angling Dharma kan. Surya Pitaloka gue jadi pemeran utama, pembantu utama. Pemeran Oh pembantu banting utama. lu ya berisik. Pemeran pembantu utama di Karma Pala. Bayangin loh, tiba-tiba tuh langsung pas gue mau nikah godaannya banyak banget. Gue harus nikah kayak gitu, apa, ridho doanya mama lebih manjur gue pikir. Ya udah mama minta gue nikah, ya udah gue nikah. Mmm, wow, mmm, gila ya doanya orang tua dan perjalanan, Tuhan mengarahkan lu ke satu tempat tuh luar biasa ya. Tapi BTW, congrats ya, lu terakhir itu baru, nyelesain satu lagu. Itu single or album ya? Album di 2025 September kemarin, Judulnya? 8 September 2025 Asrilia. Judulnya Asrilia dan Heeh, kalau nggak salah coba, koreksi gue kalau gue salah. heeh. Kalau nggak salah ada salah satu judul lagu yang Terima Kasih Cinta ya kalau nggak salah? Ya, terima kasih cinta. Itu Afgan Heeh, pertama kali, mhm, mengeluarkan lagu itu tapi tentang cinta antara hubungan cinta manusia dan manusia. oke. Di saat aku mendengarkan lagu itu awalnya aku nggak mau nyanyiin, karena kenapa sih perempuan harus mengiba-ngiba untuk balikan sama laki-laki gitu ya Oke. istilahnya. Downgrade banget, harga dirinya di mana, martabatnya sebagai wanita bagaimana. Tapi di saat aku lagi-lagi aku bukan mau so alib, di saat aku tahajud, itu aku mendengarkan lagu itu, dan itu ternyata cerita tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Wow. Cahaya kasih-Mu menuntunku kembali dalam dekap tangan-Mu. Mmm, wow. Dan itu Mario Tobing, Mario Kacang menciptakan lagu itu memang dia di saat itu sedang terpuruk di jalan yang salah. Dan aku tanya langsung ke dia pada saat itu waktu workshop ya, workshop aku bilang, "Yo, bener nggak pikiran Kakak kalau lagu ini adalah tentang hubungan manusia dengan Tuhan?" Kak, itu aku sampai merinding. Bener Kak, itu di saat aku bener-bener lagi jatuh. Aku di jalan yang salah. Tapi Allah tuh kayak Tuhan itu kayaknya bener-bener ngasih aku kesempatan kedua untuk Oh hidup lagi. oh, wow.
mmm, ini menarik ya, eee ada 2 hal yang menarik mu omongan lu. Yang pertama adalah, eee, gini, Mmm, kita tahu, lagu itu kan luar biasa Terima Kasih Cinta ya. Nah, yes. tapi terkadang cinta itu terkadang hadir bukan sekedar, mengajarkan kita bahagia, Iya tapi sih, terkadang cinta juga hadir mengajarkan kita untuk untuk duka kuat. duka dan sebagainya. Ya, cinta itu kan gini, Tuhan itu tidak akan menjadikan kita sosok yang kuat Betul, kalau kita tidak akan mendapatkan ujian Dia. Dan Tuhan itu menguji kita. Seberapa kuat sih kamu ya, dalam menghadapi ujian yang aku kasih? mmm, Kan tulisan hidup kita tuh kan udah ada dari kita dari iya, sebelum lahir ya. mhm mhm, Kita udah janjian kamu mau bener nggak sih jadi manusia? Karena mmm, dalam Al-Quran udah ada emang bener kan. iya, Ya itu tergantung kita. Kita mau apa enggak kan? Ternyata kita mau. Tapi hidup gua begini, gua nggak menyesalin semua yang pernah terjadi dalam hidup gua. oke. Udah, life must go on. Tapi gua satu yang benar gua yang minta sama Allah, "Ya Allah, tolong jangan panjangkan umur saya. Wow, Aku pengen kayak Rasul aja. Kalaupun wow, engkau memberikan aku bonus, umurku seperti Rasul, 63 aja." Dan itu terjadi sama kakakku loh. wow, Kan ayah 63 tahun mhm. meninggal dan di saat Ramadan. Kakakku itu niatnya dia bilang, "Aku mau meninggal Sorry, kayak excuse ayah. me. Aku mau meninggal kayak ayah di waktu yang tepat." Mmm, Dan dia di saat halal bihalal, wow, di bulan Syawal. Dan aku bener-bener yang aku udah nyiapin kain kafan loh untuk diri aku sendiri. Karena kan kita nggak boleh dibeliin orang. Aku sudah siapin di koper, lengkap semua kain kafanku dan semua-semuanya. Aku udah kasih wasiat juga ke teman-teman maupun anak-anakku juga semua ya semua, "Tolong ini kain kafanku jangan dibeliin karena aku udah siapin semua." wow. Iya ya, maksudnya, eee, luar biasa maksudnya Tuhan bisa menciptakan seseorang sebegitu ya. Dan akhirnya kebaikan nyokap itu berpindah perlahan-lahan ke lu, yang akhirnya lu membuat bangun, apa, tempat sosial ya, something? Komunitas sosial, Komunitas sosial namanya apa? IPIP, Ikatan IPIP. Perempuan Indonesia Peduli. Oke, nah, awalnya apa yang membuat lu komunitas tersebut? Waktu itu dulu pertama kali aku masuk di salah satu komunitas di Jakarta. Iya, heeh. Nah, namanya udah nggak usah disebut itu, tapi visi misi mereka nggak beda akhirnya. Oke, Malah kita yang di Jawa Timur yang selalu bikin setiap bulan. oke. Nah, kan daripada di pusat memperbagus nama mereka, ya udah Iya, mending gue berdiriin sendiri kan, mhm ya mhm ya mhm. udah alhamdulillah tercetuslah Ikatan Perempuan Indonesia Peduli dan semua membernya adalah perempuan. Kalau laki-laki itu relawan aja, bagian Mhm mhm. ngangkat-ngangkat atau Iya. apa, bantuin kita dan macam-macam. Yang paling aku berkesan sih waktu itu di saat gempa Lombok, aku Mmm, mendirikan dapur umum. mhm Kita mhm. masak, aku mau ikut masak juga, itu 3.000 kita masak. Jadi 1.000 pagi, 1.000 siang, 1.000 malam. Kita masak bersama. Seberapa parahnya saat itu waktu gempa dan lu masak gitu ya, Mhm. seberapa parah ya kondisi itu? Oh masih parah banget dan masih banyak getaran. Dan terakhir di hari terakhir, Allah tuh mungkin pengen lu ngerasain nih, apa yang Mmm, dirasakan sama orang-orang di sini. iya iya. 6,9 gua di atas bukit What? goyang-goyang. No way, Beneran wallahi, no way. Terus enam lu koma gimana? sembilan. Ya udah kita berserah sama pasrah aja sama Allah. Gua cuma bilang ke member-member gue yang ikut, Allah pengen nunjukin kita, biar kita ngerasain apa yang dirasakan Wow, saudara-saudara kita yang di sini. Makanya mungkin kita harus lebih dekat sama Allah, di situ wow. hikmahnya sih. Sampai sembalun, waktu itu juga sembalun juga ya, waktu itu ya kita ngerasa. Nah yang aku terakhir yang nggak boleh tuh Palu, karena gue mau ke sana tiba-tiba kata orang-orang, "Jangan, karena tanahnya goyang banget, terus banyak pemerkosaan," katanya.
Aku nggak tahu itu hoax atau apa, nggak tahu, tapi yang jelas kita perempuan nggak boleh ke sana pada saat itu. Terakhir, cita-citaku pada saat terakhir kemarin sempet yang dilarang semuanya, gue Mhm. mau ke Gaza, Oh, serius? serius. Dan gue udah komunikasi sama kapten apa, jenderal angkatan laut Mmm. di Surabaya waktu itu, gue bilang, "Boleh ikut ya?" Oh. Dan itu banyak yang nggak memperbolehkan. "Nggak gitu juga," katanya, "mau cari pahala, mau mati syahid," katanya gitu. Ya gue bukan mau mati syahid, gue pengen membantu aja di sana semampunya gua gitu loh. Karena ya apa ya, sebel gitu loh ngelihatnya ngerasa, ya Allah kok tega banget sih, anak kecil dibunuh, dia apa gitu, perempuan diperkosa, dia apa, langsung dibunuh gitu kan. Nyesek gitu, dada nyesek banget gitu loh. Dan makanya waktu itu ya udah niatnya udah langsung pengen mau ke Gaza gitu. Udah mau nyempil beneran, waktu itu di apa, di kapal yang mengantarkan Tapi ini bantuan. menarik ya, lu hidup, dari kecil, ya walaupun pasti ada titik terendahnya juga dan Mmm, sebagainya gitu, mhm, tapi nah, kalau gue lihat dari cerita lu dari awal sampai saat ini itu banyak, cinta Tuhan buat lu, sangat sangat banyak banget. Nah, sangat. sampai ke titik yang di mana, di tahun berapa lu nanti jelasin ke gue maksudnya, akhirnya lu kena breast cancer, right? Ya, kok tahu? Eee, itu gimana ceritanya? Kok tahu? Tahu dari mana? Informasi lah. Ih, aku jarang loh mau ngomong soal itu. Awal ceritanya gimana? Makanya kita sebagai perempuan jangan pernah memendam suatu, apa ya, batin lah, istilahnya ngebatin gitu, diem, nyesek sendiri, mikirin itu sendiri gitu. Kita harus ada temen ngobrol sebenarnya sih waktu itu. Tapi karena mungkin memang ya pada saat itu aku ngerasa nggak perlu semua orang tahu. Sampai mama pun nggak perlu tahu apa yang gua rasain. Ya udah 2012, tumor dulu pertama kali sih. Tumor? Tumor kanan kiri diambil, 6 bulan kemudian ya cancer, Wow, sorry, kayak cancer itu awal stadium berapa? 2B. Udah lumayan juga ya. Alhamdulillah itu awal ya. Oh, Tapi untungnya di saat aku habis ngambil itu kok tiba-tiba aku kayak kesetrum gitu kan di sini kan, mhm bagian mhm. sini. Karena nyokap Alhamdulillah. gua itu juga, survivor breast cancer juga. Masya Allah, Ya alhamdulillah jadi, ya. gua bisa relate dengan cerita lu dan sebagainya. Stadium berapa? Waktu itu stadium 3. Udah ini ya, lumayan. Pasti nyetrumnya banget banget. Nggak begitu ngeh banget sih, gue dia cuman nggak tahu ada ngerasa jendolan kan, Mhm terus mhm. dicek, habis itu, dibilang suruh apa ya, lupa, Kemo, MRI atau something, ya mamogram, ya kayak gitu, cek mamogram. dulu, ternyata kanker, nggak lama waktu itu, ada almarhum grandpa gue juga, langsung cepet dibawa ke Singapura. Iya Ya aku juga alhamdulillah Singapura. survive lah sampai sekarang. Nah, gue ngelihat lu kayak lilin ya, selalu Kenapa? menerangi banyak orang, right? Menerangi Makasih. banyak orang, membuat orang hangat dengan hidupnya mereka. Why? What happened? Makasih udah nilai gue kayak gitu. Ketika kalau gue punya bahasanya kayak gini, filosofinya kayak lilin yang di mana Kok penuh dengan bawang sih di sini podcast-nya? ketika filosofi lilin itu kayak lu bisa menghangatkan orang lain, orang yang ngerasa hangat, ngerasa terang. Tapi perlahan-lahan lilin itu akan mencair, 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 bahkan cuma mungkin ujung lilin mungkin seujung ini dan cuma sisa tumbuhnya doang. Di saat itu mungkin banyak orang-orang ngerasa kayak, "Ah, udah nggak hangat lagi nih, udah nggak terang lagi nih gue di sini nih."
akhirnya mereka pergi. Nah, siapa di titik itu yang masih bertahan untuk menemani lu, hadir untuk menemani lu? Ada teman-teman gue yang mungkin nggak tahu orangnya ceplas-ceplos, gue orangnya apa adanya, suka bilang suka, enggak bilang enggak. Gue nggak peduli orang mau sakit hati apa enggak ya, tapi yang penting gue jujur. Gue nggak mau jadi orang fake. Gue nggak mau di temen gue istilahnya pura-pura baik gitu. Lebih baik gue ngomong ada apa adanya, tapi itu untuk kebaikan kita semua gitu loh. Jangan sampai di dalam grup ada grup gitu istilahnya Iya, kayak gitu kan, di dalam pertemanan. Gue nggak mau jadi salah satu ular di antara teman-teman iya, gitu loh. Gue paling nggak suka gibah. Gue paling nggak suka ngomongin orang. Di saat gue punya masalah sama orang, gue akan simpan itu sendiri. Orang jangan sampai tahu. Dan itu terjadi pada saat sekarang di dalam hidup gue. Gue ada masalah dengan orang, udah gue anggap adek sendiri. Gue udah tutup rapat sampai gue pun nggak mau pergi dengan siapapun. Dengan teman terdekat gue pun gue nggak mau. Karena gue nggak mau semua orang tahu gue punya masalah sama orang, ini anak. Karena gue ngerasa manusia tuh akan tiba waktunya akan berbaikan. Kita nggak akan mungkin bermusuhan lama-lama kan istilahnya gitu. Karena kan manusia Allah aja maha pemaaf pemaaf gitu loh. Kenapa kita enggak? Tapi di sisi lain ternyata karakter orang beda-beda ya. Gue sudah melakukan itu semua, tapi sekarang gue bisa mengerti manusia tetaplah manusia. Tapi gue nggak akan pernah mau jadi seperti mereka. Itu aja sih. oh, Karena kalau kita bales juga ya istilahnya artinya sama kita seperti dia gitu. Biarin aja gue sekarang eh, buruknya citra gue, image gue di mana-mana gue apa kehilangan banyak orang nggak masalah. Circle sedikit lebih enak daripada banyak tapi fake. Tapi saling ngomongin di belakang. Hahaha, sama-sama, ngumpul sama-sama, hahaha, tapi di belakang mereka saling-saling ngomongin. Lebih baik yang mana? Circle kecil, tapi membawa kita ke positive right, vibes, bener. apalagi apa mau yang banyak, tapi saling ngomongin. Aku lebih memilih circle yang kecil, tapi pure kita true love, saling mendukung, support, dan nggak ada saling menggibah. Tanya itu Bambi, ya salah satu timku ya, sama sekali, wallahi kalau mereka udah gibah, gue paling mangkel, stop nggak? Dan satu ya mungkin orang mengira gue sombong kali ya, tapi gue lebih baik melihat story gue berulang kali dibanding gue melihat story orang lain di sosmed gue. Feed pun kalau muncul di gue baru gue love. Tapi gue tuh Allah yang ini loh yuk beneran. Gue nggak pernah ngeliat story orang, tapi tiba-tiba ada satu feeling gitu. Tik gue harus ngeliat nih story. Ternyata bener bapaknya meninggal, dia sakit. Artinya kan gue harus mendoakan kan. Intuisinya jalan. Intuisinya jalan. Ya Allah, kenapa gue tiba-tiba pengen ini ya? Jadi gue klik, beneran gue klik. Dan beneran bapaknya lagi meninggal. Dia lagi ada masalah. Ini. Ya udah langsung kayak Allah tuh menuntun gue, lu harus melihat sesuatu yang positif. Right, bener. No need to negatif. Iya. Gue gue manusia juga kan. Tiba waktunya teman gue akrab gitu. Gue nggak diajak pergi. Ada dong rasa iri. Mhm, Ada dong rasa kenapa gue nggak diajak. mhm, Kok mereka bisa ya japri-japrian ternyata ya kayak gitu kan pasti pasti ada sisi manusianya kita mhm, kan. mhm. Nah itu gue hindari penyakit hati gue nggak mau lihat itu, lebih baik gue ngulang beribu kali ngeliat apa sosmed gue dibanding gue harus ngeliatin orang beneran. Dan gue insom, gue bakal tahu siapa aja yang ngeliat story gue. Mmm, Mereka nggak pernah komen, mereka nggak pernah nge-love, mereka nggak pernah apa istilahnya appreciate dengan apa yang gue lakuin, tapi mereka bisa lihat story gue. Tahu dong langsung mhm, mereka tulis apa enggak dan gue, mhm. ya kan?
Ya udah mending ya sekarang ya gue lebih baik circle gue sedikit gitu loh. Dan yang ternyata sekarang yang paling malah temen gue yang udah 20 tahunan yang masih bertahan. Wow. Dan itu bener-bener yang kemarin aku baru pergi sama mereka ke Bali. Dan itu mereka susah senang kita selalu bersama. Dan mereka Wow. tahu mulutku ceplas-ceplos. Dan mereka paham, lebih baik kayak lu daripada orang yang pura-pura di depan, Exactly. "Oh, ih kamu cantik banget, ih kamu gini," tapi palsu. Itu bahaya banget sih, itu ngeri banget kalau kita ketemu orang-orang Uler kayak gitu tau aduh. gak sih? Iya iya, itu ngeri banget sih Uler banget sebenarnya gue kan? ngebayangin, aduh, ya jangan sampailah kita punya teman-teman kayak gitu. Gue sorry gue agak balik sedikit tentang, kanker lu. Mhm. Pas lu kanker, orang tua masih ada atau udah nggak ada? Mama ada, Masih ada? mama masih ada dan itu mama nggak tahu. Akhirnya mama tahu? Mama taunya tumor, Oke, akhirnya gimana? Sempat tahu nggak atau apa? cancer nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu? Dan gua kemo-kemo sendiri. Kemo 2 kali, rambut rontok, badan hitam, langsung gua berhenti. Berhenti? Mmm, Jadi apa yang lo lakukan? serahin sama Allah, minum yang herbal-herbal, beet, Oh, tapi udah brokoli. cek lagi? Udah aman? Atau gimana? Udah diangkat kemarin, Agustus kemarin. Oh, Agustus 2024 mhm, diangkat udah oh udah semua. ya? Kan Mhm, di-freeze. Sekarang kan ada yang blue freeze gitu kan, iya, yang mhm, dibekukan mhm, dan waktu itu, aku pergi ke Thailand sama kakak iya. iparku. Katanya Thailand bagus tuh pengobatannya ya? Enggak, aku jalan-jalan. Oh. Nah tiba-tiba Oh kirain gue pengobatan, sorry sorry sorry. tiba-tiba breast-ku tuh kayak kenceng, kayak kelapa gitu loh, merah, Mhm terus mhm. merah gitu, terus kakakku yang malah aware, "Di sini ada kayak benjolan lagi di bawah ketiak, gede kayak telur bebek." Dia yang aware malah, aku emang agak agak susah ngangkat gitu, ternyata lipoma. Aku pikir cancer-ku aktif lagi. Nah di sana diperiksa sampai 2 jam kali periksa cuma ini doang, sama mamogram lagi, kan sakit kan mamogram ya. Iya iya. Udah, ternyata ya udah nggak aktif itunya, udah memang mereka pengobatan bagus ya, walaupun mahal gitu kan ya. Masih beku katanya gitu, nggak ada kenaikan tingkat, nggak stadiumnya nggak Oke. naik gitu kan. Lipomanya yang ternyata Wow ini. Ya udah diambil semua. wow. Ketika Tuhan, mmm, mencintai seseorang gitu ya, Mhm, terkadang persepsi kita kan bahwa kita yang misalnya gini contoh, nggak usah jauh-jauh, kita mencintai orang pasti kita ngelakuin sesuatu hal yang menyenangkan buat orang itu, mhm, right? Nggak mau bikin dia sedih, nggak mau iya iya, bikin dia mendapatkan bad experience mhm, terhadap kita gitu ya. mhm. Nah, tetapi yang menariknya kalau Tuhan itu atau Allah gitu ya, yang di mana karena Dia saling cintanya sama kita, kita diberikan experience yang bahkan Menyakitkan, menyakitkan, bahkan mungkin satu momen tuh kita nggak bisa rapuh bangkit banget kan, lagi, rapuh rapuh banget, lagi dan mhm. rapuh dan bahkan untuk mikir kayak, "Gue bisa bangkit atau enggak ya," kayak udah nggak kepikiran gitu ya. Yes. Dan tapi karena dia cinta banget sama seseorang ini, akhirnya, eee, perjalanan dia ibadah, perjalanan dia sembuh, perjalanan dia kehilangan pun di cukup dipermudah untuk hal itu dan gue melihat itu sih di lu. Gua kalau eee, me apa ya, menghikmahkan semua itu ya, ujian, kesedihan, sakit, terluka, hancurnya gue tuh, itu adalah di saat Allah pengen deket sama gue, Right. manggil gue, "Ayo balik, ayo balik." Dan itu bener-bener gue merinding nih sampai sekarang nih. Sekarang tuh gue tuh yang mengikuti, gue nggak pernah datang ke kajian, jarang lah gue datang ke kajian, karena gue lebih banyak belajar mending dari Al-Quran. Karena di situ tempat kita belajar sebenarnya. Kalau kita membaca Al-Quran tanpa terjemahan, kita nggak akan tahu isi Al-Quran. Mmm, Tapi kalau kita sudah baca Al-Quran dan tahu terjemahannya, karena kita kan nggak bisa bahasa Arab ya, jadi kita baca Latinnya kan, apa ini? Dari situ kita akan lebih tahu. wow, Kakekku mantap pun mantap. ngajar begitu. Beliau adalah ulama ya, istilahnya ulama besar lah di Bandung itu ya, Suryalaya, Tasikmalaya. Tapi dia bilang gini, "Kamu nggak perlu datang kajian, apalagi kalau ustadz, karena kamu sudah zina mata. Mmm, Apalagi kalau sudah tidak ada batas." Kalau kakekku kan ada batasnya ya.
Mmm, kayak apa, untuk penutup gitu loh. Dan beliau pun dengan cucunya pun beliau udah pakai sorban loh untuk salim. Sorbannya beliau itu kita salim. Jadi kata kakek gue, "Ya udah, kamu belajar tuh dari Al-Qur'an. Karena di situ adalah ilmu yang tertinggi. right, bener banget. Itu kamu akan tahu, kamu jadi manusia harus seperti apa. Wow, Kalau kamu nggak tahu isinya Al-Qur'an, cuma baca doang, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad." Kalau kamu nggak tahu maknanya apa, dan ayat nggak kursi, ngalamin nggak juga. ngalamin juga, nggak akan kamu ini. Gue Wow, yakin beneran ayat kursi gue baca tiap ini. Walaupun gue di pintu lama-lama tuh, pintu rumah lama, gue baca semua. Karena apa? Yang melindungi gue tuh cuma Allah sama malaikat, udah. wow, Makanya lama gue di pintu tuh bener pintu untuk keluar rumah tuh harus gue lama, karena apa? Gue baca semua. Gak ada yang akan melindungi gue selain Allah dan malaikat. Gue memang nggak sempurna, belum sempurna ya, mana ada yang sempurna, manusia nggak ada right. yang sempurna. Kadang gue kadang bingung sendiri, malah yang terkadang julid itu adalah orang-orang yang pakai hijab ya, iya nggak sih? Ngeliatin gue tuh dari bawah sampai atas, sampai yang mukanya, "Ih, ini orang nggak suci banget sih ini," dengan pakaian gue kan, istilahnya kan Mmm, gitu kan. Gue sempat pakai hijab sih sebenarnya, tapi gue ngerasa Allah tuh sebenarnya nggak melihat itu semua sih. Allah tuh yang penting lu perbaiki hati lu dulu. right. Bukan gue merasa so suci, oh harus hijabin hati dulu, enggak. Yang penting gue baik dulu, baik sesama orang. Kalau lo nggak baik sama orang, nggak mungkin kita hidup bisa berkat. Wow, so good. Singkat aja, mungkin di luar sana banyak orang yang mempunyai perjalanan sama kayak lu, Mhm, kehilangan orang tua, mhm, ke kehilangan orang tua atau kehilangan orang yang dia sayangi atau dia cintai, atau dia juga mengalami kayak mengalami kanker. mhm, Nah, ajak dong teman-teman atau orang-orang yang nonton podcast ini untuk berani bercerita di kolom komentar. Nah, karena gini, ketika kita berani bercerita, bisa jadi itu malah titik kita untuk sembuh dari rasa yes, kehilangan, rasa heeh, luka, heeh, rasa trauma, apapun itu. Dan bahkan yang membaca pun bisa jadi nih mereka mendapatkan pencerahan dan bahkan mungkin mereka malah merasa bahwa kayak ini keputusan gua harus gini-gini. mhm, Makanya mungkin mereka salah satunya bisa mendapatkan keputusan yang baik heeh, gitu mhm, buat versi mereka mhm. ketika mereka membaca tulisan teman-teman yang menulis. Nah, singkat aja ajak dong teman-teman untuk berani untuk bercerita di kolom komentar. Halo saudara-saudaraku semua yang mungkin lagi nonton podcast ini, ini pertama kali aku menangis bawang banget karena aku mengungkapkan semuanya dan aku baru pertama kali ketemu Rio, sama Budi juga, aku sampai merinding. Jadilah diri kamu sendiri, di saat kamu sedih, di saat kamu suka, di saat kamu mendapatkan ujian itu, kamu harus mengungkapkan segalanya, kamu harus ada tempat yang benar-benar yang tapi kamu harus percaya. Jangan sembarangan kamu bicara ke semua orang, karena ada orang-orang yang mungkin di depan kamu seperti simpati gitu atau apa, tapi di baliknya ketawa. Kamu harus yakin dulu, kamu tepat nggak sih ngomong di sini gitu loh. Dan mungkin aku kali ini bener-bener yang ngerasa Rio menggiring aku tuh banget banget ke masa yang memang aku harus ungkapin ini semua gitu loh. Biar bebanku juga agak ringan gitu loh, selain dengan Allah gitu ya. Tapi untuk kalian yang mungkin lagi dalam masa terendah, terpuruk banget, yakinlah 100% harus yakin Allah akan memberikan yang terindah untuk kamu di balik semua itu. One day lu sudah pensiun nanti, lu udah nggak dikenal sama orang, ataupun bahkan lu meninggal. Mhm, One day lu pengen dikenal sebagai apa dan dikenang. sebagai orang baik, hanya itu. Wow, Sril, sekali lagi thanks for coming ya. Lu udah mau datang Sama-sama. ke sini, udah mau bercerita banyak hal yang menurut gue cerita lu bisa menginspirasi banyak orang dan mungkin banyak orang yang harus tahu tentang lu di sini. Karena
Mungkin banyak orang melihat image lu, banyak orang yang melihat glamor lu dan sebagainya, tapi lu mempunyai perjalanan yang manusiawi banget dan patut dicontoh, patut untuk dihargai, patut didengar. Thank you. Makasih ya, Yu. Lo udah bikin gue bawang banget hari ini. Thank you banget. Welcome. Makasih. Well, teman-teman, inilah biografi Asril. Sampai ketemu minggu depan. See you next time. Bye-bye.